biar tujuan kita tercapai. Oh, aku mau infus nih, oh aku mau nyuntik nih. Nah, si anak nangis duluan, ibunya juga nggak tega duluan. Nah, gimana trik-triknya biasanya? Karena kan lagi zaman inovasi ya. Jadi ruang anak itu berbagai macam. Ruang kepodang atas kan juga memiliki inovasi yang judulnya Pak Nari. Dokter anaknya di sini juga kan memang sangat teliti gitu ya. Waktu itu ada pasien masuk dengan GPS. Ya, GPS itu kan menyerangnya cepat. Saraf ya berarti ya? Saraf, menyerang saraf. Kalau sindrom Guillain-Barré lah ya bahasa itunya, bahasa kerennya. Terus ini jadi sampai malam itu, waktu malam itu dia masih bagus. Malam sore sebelum operasi masih bagus. Itu maksudnya kenapa masuknya? Keluhannya apa masuk? Keluhannya itu tiba-tiba alhamdulillah yang bikin kita senang itu kemarin dapat kabar malah kontrol ke rumah sakit Aji Barang untuk fisioterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Ya, pada Obseria kali ini kita kedatangan tamu Ibu Melanie Siswanti Eskepners. Ya, beliau adalah Katim Ruang Kepodang Atas di RSUD Aji Barang. Nah, ruang Kepodang Atas itu adalah ruang anak. Ya, gimana kabarnya Mbak Lalin hari ini? Alhamdulillah. Ceria, harus ceria kan? Ya. Oke nih, kita nanti akan banyak ngobrol tentang kaitannya Mbak Lalin bertugas di ruang anak ya. Langsung aja nih ya, biar waktunya nggak banyak berbuang. Ini di ruang anaknya udah lama ya, berapa lama di sana? Berapa ya? 5 tahun lebih. Cuma kan sempat pindah kembali ke ruang anak lagi gitu. Gitu. Rolling, pernah kena rolling ke ruang anak lagi. Berarti sudah lumayan banyak ada pengalaman-pengalaman dalam merawat pasien anak ya? Alhamdulillah ya, kalau merawat anak sendiri tetap bingung. Oh gitu. Walaupun di rumah sakit ada banyak anak-anak yang dirawat ya. Kalau sudah sering merawat anak di rumah sakit, di rumah anaknya sakit, bingung. Malah panik sendiri ya. Oke. Nah, bisa diceritain nggak pengalamannya selama jadi perawat di ruang anak itu? Pertama itu sebetulnya ya, waktu lulus itu sekolah sebetulnya saya itu malas banget di ruang anak. Oh gitu. Karena bentar-bentar kan denger anak nangis baru dideketin nangis, bagaimana mau nyuntik, bagaimana mau anamnesa kan udah nangis duluan. Iya bener-bener ya. Tapi lama-kelamaan ternyata karena anak itu kan punya keistimewaan sendiri, jadi kalau kita ngerawat pasien anak itu ibaratnya pasiennya double. Oh gitu. Iya, ada emaknya sama anaknya, bapaknya, mbahnya, malah banyak yang dirawat ya. Iya, jadi kok bisa double gimana? Kok bisa harus merawat ibaratnya pendampingnya kita punya juga anak Mbak Dias lah ya, kalau punya anaknya sakit kan pengennya panas datang ke rumah sakit pengen cepet langsung celing gitu tolong gitu ya. Nah, sedangkan kadang-kadang kan kita butuh prosedur, sekarang kan lagi tingginya angka DHF ya, demam berdarah, harus diambil darah, baru diinfus sekali jadi loh Mbak. Itu ada suatu puyeng sih baru kayak ngomong tekanan ya. Iya, tekanan, apalagi kalau pasiennya itu karyawan tambah puyeng lagi. Malah karyawan. Iya, jadi karyawan ya. Iya. Okay. Dulu pernah anaknya dokter di ruangannya aku. Nah, kepontol lah saya. Jadi kan grogi lah tindakannya karena kan dokter teman sendiri aja kita udah gugup gitu, grogi gitu. Nah, tapi anak udah kecampur harus kan jadi loh Mbak, baru 2 kali jadi aja kita udah deg-degan. Lah sedang barang kelihatan aja kalau kita grogi jadi nggak jadi kan kalau misalkan pasang infus. Betul. Apalagi kalau udah dibilang kayak gitu, Masya Allah. Apalagi kalau anaknya itu anak harapan, jadi kayak misalnya udah lama gitu, terus kakinya susah, kadang-kadang sampai ada yang menolak dipasang infus segala macem kan. Karena itu kasihan lihat anak nangis, padahal lebih kasihan lagi kalau nggak diinfus. Iya benar, iya betul. Iya gitulah, nangis yang jelas. Khasnya anak itu baru masuk nangis. Anaknya nangis baik, ibunya melu nangis. Udah orang tega ya. Iya. Nah, gimana caranya untuk biar tujuan kita tercapai? Oh, aku mau
mau infus nih, oh aku mau nyuntik nih. Nah, si anak nangis duluan, ibunya juga nggak tega duluan. Nah, gimana Nah itu trik-triknya yang biasanya? kan, karena kan lagi zaman inovasi ya. Jadi ruang anak itu berbagai macam. Ruang Kepodang Atas kan juga memiliki inovasi yang judulnya Pak Nari. Layanan anak asik ceria. Nah, jadi kita mau infus, anaknya dikasih balon dulu. Oh. Jadi kita di ruangan sedia balon. Atau mau disuntik, kita punya stiker-stiker kecil tuh. Oh, gitu. Stiker kecil. Kadang-kadang kita juga kalau misalkan itu pakai salep analgetik lah sedikit. Oh iya iya. Tapi tidak semua kita bisa pakai karena kadang ada beberapa yang alergi. Jadi, kadang-kadang anak-anak itu banyak problemnya itu pasang gelang merah, alergi gitu. Pasang infus karena juga gerak terus cepat diabetes. Padahal masang infus anak kan butuh effort Betul, lah ya bahasanya butuh sekarang tuh effort, ya. effort yang tinggi Butuh gitu. skill juga, butuh ya. skill, butuh kesabaran. Iya betul. Gitu. Sip. Ada nggak pengalaman yang berkesan selama jadi perawat anak? Semacam kasus yang kita mungkin menghadapi kegawat daruratan, terus berhasil, alhamdulillah anaknya sehat. Alhamdulillah gitu. banyak. Oh banyak, alhamdulillah ya. Dokter anaknya di sini juga kan memang sangat teliti gitu ya. Waktu itu ada pasien masuk dengan GBS. Ya, GBS itu kan menyerangnya cepat. Saraf ya berarti ya? Saraf, menyerang saraf. Kalau sindrom Guillain-Barré lah ya bahasa itunya, bahasa kerennya. Terus ini jadi sampai malam itu, waktu malam itu dia masih bagus. Malam sore sebelum operasi masih bagus. Itu maksudnya kenapa masuknya? Keluhannya apa? Keluhannya itu tiba-tiba kaki lemas. Nah, waktu itu curiganya ke JRA juga. Lah ingat JRA, saya ingat anak saya juga. JRA itu apa? Juvenile rheumatoid arthritis. Oh, juvenile itu termasuk kasus-kasus rematik pada anak ya berarti ya. Oh. Nah, kasus-kasus yang lagi banyak juga pada anak kan sekarang gitu. Saya kata DPJP, ini konsul ke dokter saraf gitu. Kita konsul dokter saraf. Konsul dokter SPKFR, rehabilitasi medik. Nah, waktu visit dokter rehabilitasi medik, itu masih lemas udah sampai ke atas. Nah, posisi pagi-pagi dia udah sampai sini jadi gini. Gitu. Dia udah kalau mungkin ini akhirnya saya langsung telepon DPJP waktu itu. Aduh, ini gimana ini, takutnya sampai apnu kan? Iya betul. Apnu, keluarganya sampai udah pernafasan udah nangis. Lah akhirnya alhamdulillah dengan tim yang cepat juga, DPJP-nya juga langsung ke ruangan, akhirnya dilakukan intubasi. Selama akhirnya kita pindah ICU. ICU karena di GBS kan belum bisa, waktu itu kita telepon Margono juga nggak bisa. Akhirnya dirujuk ke Sarjito. Sarjito, DPJP-nya kita kan masih ada hubungan dengan Rumah Sakit Sarjito karena alumnus sana ya. Itu ternyata sampai bertahan. Akhirnya pasien itu selamat dirawat di sana itu sekitar saya merinding loh ini. 2 bulan. Aku aja merinding. Aku juga kan akhirnya tiap hari tanya, "Dok, gimana itu kabarnya?" Itu bagus Mbak, itu katanya, tapi masih di ICU gitu lah. Akhirnya dia terpasang tracheostomi Mbak. Sampai sekarang. Nah akhirnya kemarin malah kontrol di Rumah Sakit Aji Barang sudah terpasang tracheostomi, ibunya sudah pinter juga, udah bisa seksan sendiri, bersihin sendiri gitu. Ya alhamdulillahnya kan aku pernah di dewasa itu suspek GBS nggak ketolong Mbak. Iya. Ya padahal anak-anak itu kan sistem imunnya lebih rendah kan, panik udah paniknya luar biasa. Alhamdulillah dengar cerita itu kan seneng kan. Iya seneng banget itu. Senang Masya Allah. Iya. Masalah ibunya nangis. Mbak, tolong anak saya tolong. Padahal ibunya dipasang NGT, dipasang ET, kan itu semua tindakan kan bikin sakit ya. Ibunya nggak tega. Jangan. Padahal itu malah salah satu tindakan pertolongan. Cuma alhamdulillah yang bikin kita senang itu kemarin dapat kabar malah kontrol ke Rumah Sakit Aji Barang untuk fisioterapi. Oh gitu. Jadi memang masih pemulihan tangan kakinya ya. Usia 6 tahun. Iya. Semoga masih bisa membaik terus ya, karena kan masih anak kan masih banyak harapan ya untuk perbaikan sel-selnya. Alhamdulillah banget itu. Yang paling pengalaman yang baru ya kemarin itu benar-benar kalau di anak itu memang kasusnya demam berdarah ya lagi banyak ini kan Mbak.
berdarah banyak, sekali ngambil darah sehari kadang 2 kali. Berkali-kali monitoring trombosit sih ya. Oh iya lagi ya udah monitoring terus bengkak, infusnya rusak lagi. Iya benar. Pasang lagi. Iya, anaknya itu maksudnya nggak gemuk-gemuk banget loh. Kalau gemuk-gemuk kayak saya ya Mbak Dias itu agak susah gitu. Nyari itunya susah ya, nyari venanya ya. Nyarinya susah. Pembuluh darahnya susah dicari ya, benar-benar. Oke, Mbak Lalin, sungguh sangat menarik sekali pengalamannya ya di ruang anak. Alhamdulillah dikasih pengalaman itu aja bagi saya udah sesuatu yang luar biasa lah. Alhamdulillah gitu bisa ketemu pasien kayak gitu, akhirnya selamat gitu kan, senang ya dengernya ya kalau kita ngeliat pasien terus sembuh gitu. Iya, tentunya teman-teman di ruang keponakan atas itu pastinya akan berusaha memberikan pelayanan yang prima ya ke pasien ya, walaupun mungkin kadang dihadapan pada hal yang sulit. harus tetap kelihatan ceria. Iya sih. Jadi walaupun di tengah-tengah kondisi harus kasih terapi, memberikan injeksi atau tindakan ke anak, tapi ibunya nggak tega, keluarganya nggak tega. Kadang udah diadvis misal harus begini, dari keluarga ternyata nggak sesuai ya emang. Terus pasang NGT kan kadang-kadang melas gitu ya, janganlah pasang ini sakit gitu. Ya padahal buat kebaikan si anak. Biasanya komunikasinya itu pendekatan ke orang tua itu apa namanya? Butuh waktu lama nggak meyakinkan kalau ini itu untuk kebaikan? Biasanya sih kita tetap edukasi, kemudian kita nggak mungkin menjerumuskan Bu gitu. Kita pengen yang terbaik. Kok dijelaskan kondisinya jika ibu menolak hal seperti ini, jelaskan dampak negatifnya lah istilahnya. Kalau nggak dipasang infus kayak gini nanti malah melas, panik, dengan malah nanti takutnya lebih susah lagi gitu. Kalau kondisi dehidrasi kan lebih susah lagi ya. Ya sejauh ini sih keluarganya biasa menerima. Kadang-kadang karena saya selalu berusaha menekankan pada keluarga itu harus ikhlas. Harus ikhlas itu. Waktu itu ada Mbak, kita pasang infus bukan yang kategori susah-susah banget. Jadi pembuluh darah kelihatan, tapi si ibu tuh nggak rela gitu loh, walaupun dikasih, tapi hatinya nggak ikhlas. Kok ini masang, kok nggak jadi terus gitu ya. Terus akhirnya aku motivasi kan ke ibunya, Bu, Bismillah, jenengan sing ikhlas. Nah jenengan ikhlas, insya Allah gampang. Ibunya tarik nafas, iya Mbak. Insya Allah Bismillah, Janeta maunya aku nggak tega gitu ya. Terus akhirnya setelah ibunya bilang kayak gitu, atas izin Allah sekali ya langsung kepasang itu. Padahal tadinya itu bukan yang gemuk banget, yang kirane angel banget gitu. Kadang-kadang kita lihat anak gemuk aja aduh angel kayaknya. Dulu pernah ada juga Mbak, kita ada pasiennya sudah meninggal. Jadi pasien itu kanker darah, anaknya malah seumuran dengan anak saya. Dia itu tiap ke ruangan itu diinfus itu sampai 20 kali. Karena susah, karena memang mungkin dia sudah sering bolak-balik, susah ya. Akhirnya kadang sampai 20 kali, tapi ibunya itu sudah ikhlas gitu loh, malah nggak pernah ikut di dalam, udah terserah kita gitu. Gitu ya, alhamdulillah gitu. Kita nemuin pasien banyak gitulah, susahnya Masya Allah sampai 20 kali kan, kasihan juga itu kan ya. Sekali aja bewis montong-montong. Iya, memang kalau anak memang butuh apa ya, harus ada yang megangin. Ya, harus ada yang megangin. Oke Mbak Lalini, karena waktunya sudah mulai sampai di penghujung waktu, saya mau minta quotes dong dari Mbak Lalin untuk anak-anak di Indonesia. Karena saya mau ini aja, saya pengalaman bahwa jadi perawat anak itu harus penuh dengan kasih sayang dan empati. Ya, kemudian karena apa? Karena anak-anak adalah cahaya dunia. Ya, karena anak-anak itu adalah cahaya dunia, dan tugas kita sebagai perawat adalah tetap menjaga agar itu tetap bersinar. Wah, Masya Allah sekali quotesnya ya. Action. Ya, oke, Sobat Obseria sekalian, berikut sudah kita simak percakapan kita dengan Mbak Lalin, perawat anak RSUD Aji Barang, tentang pengalamannya di ruang anak. Sangat menarik ya cerita yang disampaikan. Tapi karena waktunya yang sangat singkat, kita harus mengakhiri sampai di sini. Ketemu lagi di Obseria selanjutnya. Sukses selalu buat perawat-perawat keponakan atas RSUD Aji Barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.